warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan kuat. Nah adik-adik tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya dan mulai berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu belajar mengenai surat Al-Adiyat. Namun sebelumnya coba kalian amati gambar apakah ini? Wah, hebat sekali. Adik-adik, betul. Kedua gambar itu merupakan contoh dari orang yang suka sekali dengan harta. Dan kalian tahu tidak bahwa perilaku cinta dengan harta yang berlebih itu merupakan perilaku yang tercela. Dan Allah tidak suka dengan orang yang cinta dunia, apalagi cinta dengan harta. Bahkan Allah telah membahasnya dalam surat Al-Adiyat. Seperti apa bacaannya? Yuk kita simak video berikut ini dan kita tirukan bersama-sama ya. Surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Nah, itu tadi merupakan bacaan dan terjemahan dari surat Al-Adiyat. Nah, adik-adik sekarang bacalah surat Al-Adiyat beserta terjemahannya secara berulang-ulang supaya kalian dapat menghafalkannya dengan mudah. Nah adik-adik, setelah tadi menghafal surat Al-Adiyat beserta terjemahannya, sekarang kakak mempunyai sebuah papan. Nah papan ini itu digunakan untuk mengetahui apakah adik-adik sudah hafal arti per kata dari surat Al-Adiyat. Nah papan ini itu berisi tentang potongan dari surat Al-Adiyat yang tersusun secara acak. Nah bagaimana kak cara mainnya? Nah, kakak jelaskan terlebih dahulu ya.
Cara mainnya yaitu yang pertama, kakak akan memanggil adik-adik secara acak. Lalu adik-adik memilih kertas yang sudah disiapkan kakak. Kertas ini itu berisi tentang arti dari potongan ayat dari surat Al-Adiyat. Kemudian adik-adik tempelkan kertas tersebut di tempat yang benar dan cocok. Seperti itu. Kakak beri contoh terlebih dahulu ya. Di sini kakak mendapatkan arti demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, kakak harus menempelkan arti ini di ayat mana ya? Maka arti dari demi kuda perang yang berlari kencang itu merupakan arti dari wal adiyat. Maka kertas ini harus ditempelkan di kata wal adiyat. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah bisa dipahami? Nah, yang terakhir kita panggil Aldi. Aldi, silakan maju. Nah, Aldi mendapatkan kata lalu ia menyerbu ke tengah. Maka kata tersebut ditempelkan di fawasat. Nah, ya benar sekali. Wah, adik-adik hebat sekali. Adik-adik sudah memahami arti dari potongan ayat-ayat dari surat Al-Adiyat. Buktinya semuanya sudah terjawab dengan sempurna. Good job. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita belajar untuk mengetahui informasi mengenai surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang menempati urutan ke-100. Nah, surat ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Apakah kalian masih ingat apa itu surat Makkiyah? Yap, betul sekali. Surat Makkiyah merupakan golongan bagi surat yang turun di kota Mekah. Nah, apakah yang perlu kalian ketahui lagi bahwa di dalam surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Adiyat ini diturunkan setelah surat Al-Asr. Dan nama dari surat Al-Adiyat diambil dari ayat pertama dari surat Al-Adiyat yang memiliki arti kuda perang. Nah, kira-kira kenapa sih surat Al-Adiyat itu dinamakan kuda perang? Nah, untuk tahu asal-usulnya, maka kita akan mempelajari asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat. Dahulu kala dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirimkan pasukan berkuda. Namun, setelah 1 bulan berlalu, tidak ada kabar dari pasukan tersebut. Akhirnya, situasi tersebut dimanfaatkan oleh kaum kafir yang mengatakan bahwa pasukan tersebut telah terbunuh di medan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Adiyat sebagai jawaban bahwasannya ternyata pasukan tersebut sedang perang melawan musuh Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan dari surat Al-Adiyat. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada dalam surat Al-Adiyat itu? Yang pertama yaitu dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan. Nah, jadi di dalam surat Al-Adiyat itu Allah menunjukkan sifat manusia yang ingkar terhadap nikmat sehingga mereka tidak mau untuk bersedekah ataupun berinfak dengan harta yang mereka miliki. Yang kedua yaitu menghambarkan manusia yang cinta harta dan dunia. Dan yang terakhir yaitu memberikan peringatan akan adanya hari pembalasan. Apa sih itu hari pembalasan? Hari pembalasan itu merupakan hari yang ditampakkannya amal kita selama di dunia.
dan kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Jika amal baik yang kita lakukan di dunia ini banyak, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Namun, jika amal baik yang kita lakukan ini sedikit, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari kandungan dari surat Al-Adiyat. Sekarang coba kalian pikirkan apa saja sih hikmah setelah kita mempelajari surat Al-Adiyat? Betul sekali, yang pertama yaitu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersedekah. Sisihkanlah harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan begitu, Allah pasti akan menambah rezeki kita secara berlebih. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari isi kandungan dan juga hikmah dari surat Al-Adiyat, di sini kakak mempunyai satu permainan lagi, yaitu roda putar. Nah, dalam roda putar ini itu akan berisi soal yang kemudian adik-adik jawab sesuai dengan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana Kak cara mainnya? Cara mainnya yaitu yang pertama, adik-adik putar sekali roda tersebut. Lalu, jika panah yang menunjukkan merupakan warna kuning, maka adik-adik mencari soal yang kertasnya berwarna kuning. Kemudian adik-adik bacakan soal tersebut secara lantang di depan kelas dan dijawab juga secara tepat dan juga benar. Apakah dapat dipahami? Nah, kakak contohkan terlebih dahulu ya adik-adik agar adik-adik tidak bingung untuk memainkannya. Yang pertama yaitu kakak putar rodanya terlebih dahulu. Dan kemudian ternyata kakak mendapatkan warna merah karena panah yang ditunjuk merupakan warna merah. Kemudian kakak mencari soal yang berwarna merah di dalam kotak soal. Dan ternyata soalnya berisi gambar. Jika soal berisi gambar, maka kita disuruh untuk mendeskripsikan apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, kalau gambar yang kakak dapat ini itu merupakan gambar orang yang berfoya-foya. Nah, gambar tersebut itu merupakan perilaku tercela dan Allah melarangnya untuk berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta karena itu merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Kita sebagai umat Islam itu disuruh untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan kita tidak boleh untuk berfoya-foya. Seperti itu jawabannya. Nah, sekarang giliran adik-adik. Sudah siap? Kakak contohkan sekali lagi ya adik-adik. Nah, dan ternyata kakak mendapatkan warna hijau. Maka kakak mencari soal yang berwarna hijau. Nah, dan ternyata soalnya merupakan bagaimana bunyi bacaan surat Al-Adiyat ayat ke-6. Ininya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah dapat dipahami? Kalau bisa, yuk kita lakukan sekarang. Nah, alhamdulillah semuanya sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu nih bagaimana bacaan dari surat Al-Adiyat, isi kandungan dari surat Al-Adiyat, dan juga hikmah dari mempelajari surat Al-Adiyat. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menghafalkannya setiap hari. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang ditanyakan?
Jika tidak ada, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.